Hai guys, ketemu lagi. Selamat datang di channel Ningwati yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Kali ini kalian akan Ningwati ajak jalan-jalan ke Amsterdam untuk bertemu dengan seseorang yang istimewa. Kenapa Ningwati bilang istimewa? Satu, dia di sini adalah seorang ekspat. Kedua, dia tidak pernah sekolah, kuliah di Belanda. Tapi dia bisa menembus pasar kerja di Eropa dengan pengetahuannya tentang IT. Dia kuliah di Surabaya. Dia anak Surabaya, sama seperti Ningwati, bonek. Yuk kita ikuti ceritanya ya. Halo semuanya. Ini loh tadi yang tak ceritakan, kenalin. Namaku Erwin, aku orang Jawa Timur juga. Orang Surabaya bonek. Sekolah Surabaya, arek Surabaya. Tapi lahirku nang Lamongan. Oh lahir di Lamongan. Lahir di Lamongan, sekolah di Surabaya, Stikom. Oke. Sudah berapa lama kamu di Belanda? Di Belanda ukurannya anakku udah 12 tahun yang paling kecil lahir di sini. Jadi aku 12 tahun di sini. 12 tahun di Belanda loh. 12 tahun di sini. Sekarang aku mau tanya, bagaimana caranya kamu bisa dapat izin kerja? Izin kerja dulu pertama-tama niatnya sih di Jakarta. Aku ya terakhir sebelum ke Belanda itu di Jakarta kerja udah hampir juga 10 tahun juga di IT. Nah terus pengen kerja ning luar negeri, pergi ke kemana itu nggak tahu, tapi intinya dulu, luar negeri kayak gitu. Terus apply di internet. Kalau di internet itu kan nggak pakai cuma modal koneksi kayak gitu aja kan. Jadi apply di internet gratis, pokoknya tiap minggu paling enggak 2 atau 3 CV dikirim kayak gitu. Nah itu sembarang negara. Pernah juga wawancara di mana aja kayak gitu, di Google atau di tempat. Dulu 10 tahun yang lalu kan yang paling terkenal cuma Google aja, belum Facebook juga belum ada, belum terkenal. Keren itu ya Google itu. Sempat wawancara gagal, terus tetap aja ngirim pokoknya tiap minggu paling enggak 2. Nanti kalau nggak di dalam sebulan nggak itu ya CV-nya diperbarui. Kan karena kalau nggak bikin tertarik recruiter nih, jadi harus diperbarui, ditambah sekarang kebutuhan untuk saat 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan jadi ditambahin CV-nya, keterangannya aku bisa ini gitu. Gitu ya. Itu kamu lewat website ya? Iya lewat website aja, jadi pokoknya di website itu namanya linkedin.com. Jadi emang linkedin.com. Ya, linkedin.com. Itu emang untuk profesional. Jadi profesional itu bikin network gitu. Jadi pertemanan network kayak Facebook tapi khusus untuk profesional kayak gitu. Jadi di situ itu banyak lowongan pekerjaan juga untuk profesional. Jadi tinggal apply nggak bayar apa-apa kan. Tinggal jadi tunggu aja nanti kalau ada yang tertarik, interest ya tinggal ayo mau interviewnya juga interview lewat telepon ya kayak sekarang misalnya Zoom gitu ya. Ya lewat Zoom, dulu aku Skype Skype. Jadi ditelepon lewat Skype itu wawancara. Jadi ada beberapa yang tertarik. Sempat itu ada 2 negara tujuan yang udah istilahnya udah tahap sampai mau fix ya, model mau kerja di sini atau enggak kayak gitu. Itu di Oman dan di Belanda kayak gitu ya. Gajinya hampir rata-rata sama. Cuma berbedanya itu kalau di Middle East kayak gitu kan pajaknya gratis, tagnya kelebihannya kayak gitu. Terus terus ngobrol sama istri, enak di mana nih, mau di Oman dapat gaji segini kan hampir sama kan nilai gajinya, kotornya sama tapi dapat segini, ini nggak pakai pajak. Terus di Belanda, di Eropa. Terus akhirnya istri mikir-mikir ya udah ke Eropa aja. Alasannya apa? Ya alasannya untuk pendidikan anak kayak gitu. Jadi bukan masalah duitnya, tapi untuk keberlangsungan istilahnya masa depan anak kayak gitu, pendidikan dan sebagainya kayak gitu. Terus kita juga berharap nantinya bisa berkembang di Eropa kayak gitu. Itu aja sih. Jadi pilihannya ya akhirnya kita ke Eropa, ya akhirnya Belanda ini tujuannya. Awal langsung ke Belanda atau lewat
negara lain? Enggak, ke Belanda langsung. Jadi ke Belanda langsung. Pertama kali kerja di sini itu di UPC. Oh, UPC. Ya, tahu kan UPC? UPC dulu, sekarang namanya Zigo udah nggak ada kan Zigo. Ya. Dulu UPC dibeli Zigo. Zigo Vodafone sekarang. Oke. Jadi selama 5 tahun itu kerja di UPC. Terus ada perubahan organisasi, sempat nganggur 3 bulan di sini. Kan batasnya kalau ekspatriat di sini ya ngomongnya ya, itu kalau nggak punya izin tinggal tetap itu dikasih waktu 3 bulan untuk nyari kerjaan. Oke. Ya. Puji Tuhan dapat ya. Alhamdulillah. Jadi terakhir itu akhirnya ya udah kita masih memutuskan tetap di sini, kita berusaha terus nyari akhirnya dapat. Ya. Tapi harus mulai dari nol lagi. Tadi Erwin nyinggung sempat nggak dapat kerjaan 3 bulan. 3 bulan nganggur ya di Belanda. Apakah kamu juga dapat subsidi dari pemerintah, dari UWV? Jadi kelebihannya di Belanda itu pengangguran itu bukan disubsidi ya, karena kita juga tiap bulannya bayar pajak yang gede, potongan yang gede, dan sebagian uang yang kita bayarkan di pajak itu untuk tunjangan pada saat kita tidak punya kerja. Ya. Jadi kita selama 3 bulan itu awal pertama itu hampir 100%. Terus bulan kedua turun 80% sampai 70% kayak gitu. Oh gitu. Baru tahun ketiga 75%. Bulan ketiga, sorry bukan tahun. Setiap bulan itu turun, jadi nggak full 100% ya. Bulan pertama aja 100%, terus 80%, 75% kayak gitu. Oh, jadi nggak 2 tahun lagi itu masanya? Enggak, kalau yang nggak punya izin tinggal, nggak punya permanen residen, itu cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Ya, jadi kalau yang nggak punya permanen residen 3 bulan, apa syaratnya permanen residen ya? Dapat inbegering khusus itu. Aku nggak ikut waktu itu, jadi nyepelein, jadi nggak belajar, nggak ujian, pokoknya selama ada kantor nggak perlulah, aku mikirku kayak gitu. Soalnya kantor juga bahasa Inggris ya, itu aja. Tapi toh sekarang butuh ya, ternyata butuh kayak gitu, tapi aku sampai sekarang pun belum inbegering, jadi masih santai kayak gitu. Malah anakku yang udah dapat learning by doing. Iya toh. Oh gitu. Jadi ada perkecualian ya, kalau kita punya permanen residen atau lebih orang aman, yang tinggal di sini itu maksimal 2 tahun sekarang. 2 tahun. Kalau yang expat kayak kamu yang 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nah, apakah istrimu juga boleh kerja di sini sebagai expat? Ya, jadi namanya bukan expat sih, namanya skill migran. Skill migran. Skill migran itu punya kelebihan. Pertama itu dulu waktu saya pertama kali di sini itu 10 tahun itu dapat korting pajak 30%. Terus satu lagi bahwa istri juga boleh kerja. Wah. Gitu. Istri boleh kerja. Istri boleh kerja. Jadi istri boleh kerja secara putih, jadi nggak sembunyi-sembunyi. Iya, gitu. Nggak ilegal. Nggak ilegal. Kalaupun tidak kerja juga dapat tunjangan sama seperti orang yang tinggal di Belanda. Jadi disamakan masian. Jadi pilihannya nganggur juga atau kerja untuk menambah pemasukan income. Oh, jadi sama ya? Iya sama aja sih. Tapi istrimu apakah diharuskan inburgering kursus? Inburgering kursus itu les bahasa Belanda. Ya karena status suaminya, kebetulan saya itu sebagai skill migran, jadi nggak wajib juga. Jadi setiap kali minta ke Kemente itu juga kamu nggak perlu, nggak wajib kayak gitu. Jadi nggak karena dipaksa. Gajimu sudah tinggi. Ya mungkin itu juga, tapi bukan hanya itu. Pokoknya kalau skill migran itu istrinya juga nggak wajib kayak gitu. Jadi bukan masalah gajinya. Jadi emang skill migran itu ada standar gajinya. Ada gajinya. Jadi masuk segini. Jadi kalau nggak segini ya nggak bisa masuk. Nggak bisa, benar. Iya. Oh gitu. Jadi nggak wajib ya. Nggak wajib. Tapi boleh kerja ya. Boleh kerja. Oke. Boleh mencari kerja. Oke. Sebentar, kamu dulu kuliah di mana, Win? Di Surabaya? Aku kuliah di Stikom. Stikom, halo. Ini loh, alumninya sekarang nyantol di Belanda. Sekarang mungkin namanya udah ganti ya, kampusnya Universitas Dinamika atau apa kayak gitu, karena bukan hanya komputer, juga sekretaris kayak gitu. Jadi namanya sudah lebih besar lagi jurusannya. Dulu Stikom
di teknik komputer dulu saya. Jalan Jemur Andayani kalau nggak salah ya. Awalnya kampusnya di Gedung Baru Kutisari. Di Kutisari. Iya. Kampusnya di Kutisari terus pindah di Gedung Baru sekarang yang baru yang gede 3 tower yang gede-gede itu. Gedung Baru sekarang. Sekarang di Gedung Baru towernya gede-gede kayak hotel. Waduh. Iya dulu kan kecil gitu ya. Kecil di gang banget kecil. ya. Karena apa? Aku dulu mau masuk ke situ. Terus tak pikir sudah malam. Dulu kan malam ya. Kuliah malam kayak Malam, D3 terus kayak gituan jurusannya. Tinggalnya rawan. Jadi aku tak batalin. Coba gitu aku pinter komputer ya. Terus apa itu juga kampusnya udah kecil. Iya. Nah, habis itu karena peminatnya banyak, kita sewa pabrik. Pabrik, sewa pabrik di Kutisari. Tapi sekarang kata kakakku, wah, masuk emang, ke situ jutaan loh, Win. Nggak seperti aku dulu. Masih murah, 750 per semester. 750 per semester. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh banget. Iya, karena IT sekarang, wah, orang tahu. Kampusnya juga keren memang. Kalau dulu kampusnya sekolah triplek. Iya bener, hujan kebanjiran. Iya, aku dulu pernah mau masuk situ, bener deh. Tapi terus tak lihat loh kampusnya kok di gang kecil, pulangnya rawan naik sepeda motor kan. Wah, nggak deh aku gitu. Ya sekarang pertanyaannya yang umum, karena banyak sekali pendatang yang tinggal di Belanda itu nggak kerasan. Apakah kamu betah di sini? Anak-anakmu, istrimu? Iya. Jadi ukuran betah dan nggak betah itu kalau menurut saya tipenya tipe apa namanya keluarga saya. Jadi kalau sepanjang keluarga saya betah di sini, seneng di sini, saya juga betah. Oke. Gitu. Jadi ukurannya itu kebetahan saya selama keluarga di sini seneng dan betah. Ya ikut peta. Dulu awalnya ya sama culture shock lah istilahnya yang dimulai. Kalau saya kerja kan cuma kantor rumah kayak gitu. Tapi istri melihat suasana yang berbeda antara Jakarta yang rame ya gemerlap kayak gitu. Waktunya 24 jam, makanan buka semua. Lah tinggal di Belanda yang waktu 10 tahun lalu jam 5 udah tutup. Iya, jam 7 udah sepi lagi. Cari makanan susah. Iya. Harus masak sendiri. Nggak bisa masak. Pokoknya masak. Memang zaman dulu waktu aku datang juga gitu. Susah nggak seperti sekarang. Supermarket sudah ada jual beras. Dulu zaman kita nggak ada ya. Nggak ada. Tahu, tempe nggak ada. Supermarket Belanda. Untuk menghilangkan sedikit culture shock itu ya harus cari teman yang istilahnya sepergaulan kayak gitu. Meskipun banyak orang Indonesia tapi kalau nggak sama ritmenya kadang-kadang beda karena nggak klik itu bingung. Nah akhirnya kalau ketemu beberapa orang akhirnya ya lupa akhirnya, jadi mereka bisa main sama-sama, jalan bareng-bareng, masak bareng atau apa. Nah akhirnya ya lupa dengan culture shock itu, akhirnya ya menerima keadaan Belanda yang seperti ini kayak gitu. Dan akhirnya nyaman, terbiasa nyaman. Jadi enak ya. Ya selama ini ya kita nyaman-nyaman aja sama dengan aku tergantung anakku, karena ya anakku lahir di sini, suamiku kan juga di sini. Mereka kerasan ya sudah. Tapi satu permintaanku, jangan hidup di rumahnya itu yang sepi. Aku enggak mau. Flatku pertama kan sepi. Padahal flatnya bagus, modern, cuman sepi, Win. Akhirnya aku pindah di flat yang sekarang. Dulu awalnya emang tahun pertama itu masih kontrak. Jadi datang di sini tuh kontrak rumah. Jadi mikir kan mau berapa tahun di sini, ya kita coba dulu 3 atau 5 tahun. Ternyata udah sampai masuki tahun kedua, jalan tahun ketiga itu kita udah merasa betah kayak gitu. Jadi ya udah kalau udah merasa betah, kita pikirin untuk cari rumah. Karena apa? Kontrak semakin lama semakin mahal. Ada biaya sewa rumah, ada biaya kalau di apartemen kan apa itu namanya? Service cost juga ikutan naik ya, gitu. Memang. Service cost ikutan naik. Iya, ikutan naik. Jadinya akhirnya mikir ya udah kita beli rumah. Waktu itu kebetulan juga agak berat karena bunganya tinggi gitu. Jadi dulu sampai 7%. Nah, sekarang udah lumayan. Berapa sekarang? 2-3%. 2-3%, tapi harganya melonjak. Harganya melonjak, ya. Harganya bisa 150% naik. Iya, ya begitulah ya di sini tuh. Semua sudah diatur, nggak bisa kita melaju ke sini terus tinggal gini, nggak bisa. Semua gini, sama. Jadi sekarang targetnya berubah. Jadi nunggu anak selesai sekolah semuanya. Iya. Jadi nanti kalau anak udah selesai kuliah, maksudnya selesai sekolah itu anak udah sampai kuliah paling tidak. Jadi kalau udah
kuliah umur lebih dari 18 itu di negara ini dianggap mandiri kan. Jadi mereka terserah mau ganti paspor, mau jadi warga negara Belanda atau tetap, atau mau tinggal di sini, mau sekolah di mana, di luar negeri, maksudnya di luar Belanda, itu terserah mereka kayak gitu. Nah setelah komplit semuanya, baru saya mau mikir mau kemana lagi, mau pulang ke Indonesia atau cari kerjaan di negara lain. Nah itu nanti Mas ya. Jadi nggak terlalu muluk-muluk lah. Benar. Mikir-mikir masa apa depan yang ada sekarang aja. Di depan dijalani ya tadi konsentrasinya untuk sekolah kayak gitu. Jadi sekarang tinggal satu yang paling kecil. Umur berapa dia? Umur 12. Berarti sudah mau masuk middle bar school ya? Tahun-tahun ini middle bar school ya. Apa pilih apa dia? Di HLW, kebetulan di HAVO VWO. Oh, HAVO VWO ya. VWO ya di HLW. Ya. Bagus. Apakah ada perkecualian, misalnya kayak anakmu itu mau pindah paspor ya, paspor Belanda, apakah ada tenggang waktu, misalnya di sini sudah 10 tahun atau 5 tahun? Kalau anak itu paling tidak dia harus lulus middle bar school. Ya paling anak middle bar school, karena untuk mendapatkan itu dia nggak perlu pakai harus in-burgering atau apa, otomatis dia bisa langsung convert, udah sekolah, udah dapat ijazah, itu syaratnya. Bagus lah. Itu syaratnya. Jadi nggak ada yang syarat istimewa gitu, nggak ada ya? Ya mungkin kalau yang baru pendatang terus dia ke sekolah internasional mungkin masih ada penyesuaian, tapi kalau yang dia udah dari kecil, awal itu langsung masuk ke public school, sekolah Belanda. Nah itu otomatis ya, karena ya mereka kan utamanya itu kan bahasa Belandanya kan. Kalau dia masuk ke international school ya dia harus mungkin di juga ikutan burgering atau apa kayak gitu, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung ya? Ya kayak orang-orang yang anaknya sekolah itu kan targetnya mesti balik pulang ke negaranya masing-masing, bukan untuk tinggal di sini. Seperti anak yang studen ya di sini ya. Studen di sini juga kalau sudah lulus terus dia belum dapat kerjaan, dia harus pulang. Atau kalau dia sudah dapat pasangan, itu harus pulang dulu ya untuk MVV, untuk izin tinggalnya. Tapi untuk anak yang sekolah di sini dari mulai SD, SMP, SMA, nah itu otomatis nggak harus pulang ke Indonesia, jadi dia bisa transfer ke permanent resident aja, tetap pakai paspor Indonesia atau pindah juga ke warga negara Belanda, itu juga bisa. Bisa, ya. Jadi di sini itu kamu kalau misalnya kayak aku ikut suamiku paspor Belanda, aku paspor Indonesia, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena undang-undangnya juga sama, hanya beda sedikit gitu. Ya tak terlalu jauh beda kok antara jadi warga negara sama bukan warga negara Belanda itu. WNA sama jadi nggak ada terlalu jomplang kayak di Indonesia atau negara lain kayak gitu. Jadi hampir sama, hak-haknya itu hampir sama. Kalau pemilihan aja beda, kita nggak boleh ikut pemilihan yang pemerintah, kita boleh untuk DPR gitu nggak bisa. Tapi kalau lokal namanya kayak apa itu, camat ya? Camat, ya boleh, tapi aku belum pernah milih. Aku juga belum pernah, sama sekali belum pernah. Katanya orang Belanda, kamu punya hak, harus pilih. Ya nanti gitu. belum pernah aku dapat undangan terus juga sampai sekarang belum pernah dipergunakan haknya. Gitu. Ini loh ya, salah satu contoh orang Indonesia yang berhasil di sini, bisa tembus pasar kerja. Jadi kalian harus, kalau mau seperti dia, kalian harus punya semangat seperti yang diceritakan Erwin tadi. Begitu. Memang nggak mudah, harus ulet. Sabar. Istilah juga kadang-kadang ada anekdot bahwa orang pinter itu kalah dengan orang nekat. Jadi ya saya termasuk mungkin nggak pinter-pinter banget, tapi karena nekat. Jadi orang nekat bondo nekat. Orang Surabaya itu bonek kayak gitu. Orang nekat. Jadi kebanyakan ya ini ya, bukan generalisasi untuk orang Indonesia, kebanyakan itu orang Indonesia takut kalau lagi bahasanya nih, bahasa yang paling takutin bahasa. Kita kalah bersaing dengan warga negara lain kayak India, Filipina atau apa, itu orang-orang mereka itu lebih pinter untuk berbahasa Inggris, maksudnya bahasa Inggris. Jadi mereka lebih pede. Tapi secara kemampuan sebenarnya orang-orang Indonesia itu berkualitas, lebih dari mereka. Etos kerja Indonesia itu bagus-bagus kalau udah di luar negeri ya. Kalau udah di luar negeri itu ya di ritme di negara kita emang santai, tapi begitu kita ke luar negeri kita itu ternyata lebih unggul ya gitu. Bisa beradaptasi beradaptasi. Etosnya itu kalau
menuntut disiplin, kita juga lebih disiplin kayak gitu. Jadi daripada orang lokal. Daripada orang lokal biasanya. Jadi ya intinya itu, jadi jangan takut bahwa apa namanya kepintaran itu membatasin kalian untuk mencari cita-cita kayak gitu. Jadi maju dulu aja, coba dulu. Kalau kita sudah mencoba gagal, ya coba lagi sampai kita mempelajari kenapa kita gagal ya, sampai akhirnya kita nanti insya Allah mesti menemukan jalannya kayak gitu. Win, berapa kali kamu bisa gol itu? Oh ya berkali-kali sampai udah hampir 3-5 tahunan saya nyoba itu. Jadi kan 10 tahun di Jakarta itu tahun kelima di Jakarta itu udah mulai cari-cari kerjaan. Nah, antara 5 tahun sampai 10 tahun itu ya pokoknya target saya itu tiap minggu 2 atau ya paling minim 1 lah itu kirim CV kayak gitu. Jadi target mana gitu, belajar interview meskipun nggak terima akhirnya ya yang penting belajar. Kita berhadapan dengan orang lain, interview dengan orang lain, mengenal perusahaan-perusahaan lain dengan cara interview kayak gitu. Jadi akan terbiasa ya. Iya. Jadi dulu pernah nggak akan lah kamu bisa ke luar negeri, kamu nggak punya ijazah gini. Tapi akhirnya tetap bisa aja karena ya itu tadi kemampuan dan nemu jodohnya kayak gitu ya. Nemu jodohnya ada yang mau sama saya dengan kemampuanku ya akhirnya ya sampai sekarang di sini gitu. Di sini aku bisa dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi sukses dan untuk keberanian itu nggak harus keluaran universitas ternama, itu kayaknya nggak jaminan deh. Contoh nyata ini keluaran Stikom, sekolahnya banjir dulu di gang loh, sekarang apa Win yang penting untuk IT Win? Ya kalau di bidang IT itu penerima kerja itu nggak akan melihat background universitasnya, itu jarang sekali melihat background universitas. Yang terpenting adalah pengalaman kerja dan skill. Gimana mereka bisa membuktikan bahwa kita mempunyai skill yang mereka butuhkan? Pertama ya background kita. Jadi kita nggak akan mungkin bisa membuktikan kalau kita nggak punya track record yang baik dalam pekerjaan kita. Jadi kita bekerja misalkan dalam perusahaan tiap 6 bulan udah ganti perusahaan, nah itu akan menjadi tanda. Tapi kalau kita paling tidak 2-3 tahun stay di perusahaan terus maju dan berkembang karirnya naik terus kayak gitu, itu menunjukkan bahwa kita punya potensi kayak gitu. Terus kemudian dilihat juga dari apakah punya sertifikat. Nah, itu adalah penting buat orang-orang misalkan di luar negeri untuk menilai kita. Kalau kita misalkan terlalu jauh untuk mereka tahu bahwa kita punya kemampuan kayak gitu. Oke, seperti surat kelakuan baik gitu ya dari perusahaan di mana kita kerja atau seperti itu. Itu juga dibutuhkan. Pertama rekomendasi dari bos kita kayak gitu. Gimana kerjanya kayak gitu, itu diminta biasanya kalau dibutuhkan kayak gitu. Kamu bisa minta nggak rekomendasi dari teman dekatmu atau manajermu atau siapamu yang bisa merekomendasikan bahwa kamu ini orangnya adalah rajin, bisa ini, bisa itu kayak gitu. Itu juga diminta ke saya waktu itu. Karena yang aku tahu di Belanda sini loyalitas itu dipentingkan sekali ya. Misalnya kerja di satu perusahaan lama itu dilihat ya. Kalau kita bisa stay di satu perusahaan itu ada nilai plusnya daripada kita loncat-loncat. Ya, jadi khusus untuk emang ada beda kepemimpinan. Jadi kalau di perusahaan yang internasional, kalau manajer-manajer yang misalkan dari Belanda itu memang suka orang yang kayak gitu, yang istilahnya nggak loncat-loncat, kerjaan fokus di satu sisi kayak gitu. Tapi ada juga model yang udah sekarang ini, jadi untuk loyalitas itu emang tetap dibutuhkan, tapi yang lebih dibutuhkan itu kreativitas sekarang. Ya, jadi dunia itu udah berubah. Jadi antara anak muda dan orang yang berpengalaman kadang-kadang sekarang udah nggak jadi acuan bahwa ini udah lama di sini, ini senior, udah nggak ada lagi sekarang. Jadi yang sekarang itu menunjukkan kemampuan dan kreativitas. Orang yang selalu berkembang di perusahaan itu akan dikasih kesempatan ya. Jadi bukan didulukan yang senior, sekarang udah enggak sekarang. Kalau dulu awal tahun dulu kerja di sini emang kamu belum waktunya, kamu masih anak muda, ini dulu yang harus naik waktunya kayak gitu. Nah sekarang udah enggak. Kalau gitu bener Brian anakku, dia kerja di supermarket ya, masih 2 tahun. Terus dia
disarankan untuk naik untuk leader ya. Ya. Tapi dia bilang, "Mah, yang di atasku masih banyak." Tapi aku bilang, "Kamu tanya manajermu." Kita enggak. Kreativitas, daya tanggapmu tentang pekerjaan gitu. Jadi benar kebanyakan itu. Juga nah itu adalah potensi dari apa ya, orang-orang Asia terutama orang Indonesia ya dalam hal kreativitas, mau menerima tantangan pekerjaan, karena kebanyakan orang Belanda dan Eropa itu hanya fokus satu kerjaan. Statis, ya? Ya, satu kerjaan, kalau nggak bisa kerja paralel kayak gitu. Jadi satu kerjaan ya itu. Dia dikasih A dulu, dia harus sampai selesai A dulu baru mau menerima kerjaan yang lain. Benar. Nah, kalau orang-orang Asia begitu A ada B, ya udah saya ada waktu kok, saya kerjakan sekalian aja nggak apa-apa, jadi bisa kerja dua kayak gitu. Benar. Nah itu kelebihan dan atasan kita itu suka dengan karakter yang kayak gitu. Jadi cepat kerjanya selesai. Ya benar. Gitu. Juga mempersingkat waktu, tenaga, dan kalau mampu dan bisa tidak membuat kita stres, ya kita kerjakan kayak gitu. Oke, ya itu dengerin. Sekarang semuanya sudah berubah. Jadi kita harus lihat pangsa pasar terus bagi anak muda, apalagi studen-studen yang lagi bekerja di sini dan siapa tahu bisa magang. Nah, itulah saran dari Erwin tadi. Iya, jadi banyak sekarang terutama di IT ya, manajer atau apa itu dipegang anak-anak muda. Jadi jangan khawatir kalau mulai dari nol, wah harus pasti perjalanan masih jauh. Kalau dulu harus nunggu 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau sekarang Anda punya kreativitas, Anda punya semangat, Anda punya skill, ya bisa maju dengan cepat kayak gitu di sini, dihargai. Ya. Tuh lihat, aku juga baru tahu karena sekarang ibu rumah tangga. Jadi harus berteman dengan orang-orang seperti ini karena aku punya anak ya. Jadi di sini nggak terlalu menjunjung tinggi senioritas. Ada senioritas tapi tidak dikedepankan. Yang dikedepankan adalah profesionalisme. Ya, itu di masalah etos kerja, skillnya, kreativitasnya, kayak gitu, kerjasama timnya, kayak gitu. Tetap di sini ada. Jadi meskipun dia udah tua, tapi punya skill, ya tetap diterima kerja kayak gitu. Jadi bukan wah kita cari umur antara, kalau di negara-negara Asia kan kebanyakan pekerjaan untuk 55. IT itu kan kita cari 23 sampai 30 kayak gitu, dibatasin kayak gitu. Iya, jadi nggak menerima yang tua-tua kayak gitu. Itu disebutin biasanya di lowongan kerja di sini tuh termasuk diskriminasi. Nah, di sini nggak ada kayak gitu. Diskriminasi nggak boleh di sini begitu. Semua orang berhak maju dan berhak ngelamar. Ya benar ya. Saya punya teman engineer yang udah umurnya juga 50 sampai 60 tahun ke atas gitu. Masih engineer, masih biasa. Aku juga punya teman usia 60 tahun dan dia diangkat jadi pegawai tetap loh ini. 2 tahun kerja, bagus kan? Berarti dia ada skillnya itu tadi. Iya, nggak masalah ya tadi. Kalau di Indonesia susah itu masalahnya. Jadi etos kerjanya agak berbeda. Jadi mereka membutuhkan yang muda-muda terus kayak gitu. Kalau di sini ya siapapun yang punya kemampuan ya punya hak. Ya, berhak untuk maju. Berhak untuk maju. Nah, itulah tadi bincang-bincangku dengan Erwin yang ekspat dari Indonesia ke Belanda di bagian IT, dan semoga kalian bisa mencerna apa obrolan kita tadi. Kalau kalian ingin sukses, ingin berhasil, contohlah Erwin ini. Jangan putus asa, telaten, asal kalian punya skill, punya kemampuan, nggak usah takut untuk maju, dan satu bahasa Inggris. Itu yang penting ya di sini. Di luar negeri maksudku. Tapi jangan terlalu takut, apa istilahnya juga nggak bisa bisa ngomong, yang penting kayak gitu ya, saling mengerti ya, komunikasinya bisa, udah cukup itu sebenarnya untuk modal. Jadi nggak perlu nunggu perfect banget bahasa Inggrisnya. Saya dan teman-teman yang lain di Indonesia yang kerja di sini itu punya pengalaman yang unik kayak gitu. Emang bahasa Inggris kita nggak terlalu bagus, tapi yang penting dalam kerja bisa komunikatif, ya kerjaan selesai kayak. Ya, why not? Lucky. Ya. So, faktor lucky itu juga berperan penting. Pasti. Keberuntungan itu pasti ya tadi. Jadi istilahnya harus mencoba dan mencoba terus. Makanya di saat itu pasti kita akan menemukan keberuntungan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Aja. Oke. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita. Sampai ketemu di lain cerita. Oh ya,
selamat menunaikan Ya, ibadah terima puasa ya, kasih, Bim. terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, dah. Dah.